Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus mencurahkan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur diangkat sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Kami tahu kami banyak kekurangan, tapi kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh lihat setiap perbuatan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kami. Terlebih saat ini kami akan kembali mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema iman yang tulus. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Lukas 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ayat di atas, jikalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, bercerita tentang perwira Romawi di Kapernaum yang datang melalui para tua-tua Yahudi untuk memohon kesembuhan bagi hambanya. Alkitab hanya mencatat 2 kali Yesus heran. Yang pertama, heran karena ketidakpercayaan orang Nazaret yang dicatat di kitab Markus 6 ayat 6. Dan yang kedua, heran karena imam besar perwira ini. Lukas 7 ayat 9. Artinya, iman yang tulus dan dalam sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan. Iman bisa membuat Yesus takjub meskipun dia Tuhan. Inilah puncak imannya. Ia percaya otoritas firman Yesus. Perwira adalah seorang komandan yang memberi perintah dan langsung dilaksanakan. Ia mengerti bahwa Yesus punya otoritas lebih besar dari dirinya. Ia percaya Yesus tidak perlu hadir secara fisik. Satu kata dari Yesus cukup untuk menciptakan perubahan. Ini iman yang matang. Tidak bergantung pada apa yang terlihat, tidak menuntut tanda khusus, hanya bersandar pada otoritas firman Tuhan. Ini momen yang langka dalam perjalanan Yesus. Momen ketika ia berhenti, menoleh dan heran karena iman seorang manusia, bukan iman seorang imam, bukan iman orang Farisi, bukan juga iman orang yang mengaku paling rohani, melainkan iman seorang perwira Romawi, seorang asing, seorang yang bahkan tidak hidup dalam tradisi Israel. Lukas 7 ayat 9 berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Perwira itu datang dengan kerendahan hati. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak layak." Ia sadar bahwa pangkat, kuasa, dan kebanggaan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi yang membuat Yesus menoleh bukan hanya karena kerendahannya, melainkan cara ia percaya. Ia tidak meminta Yesus datang ke rumahnya, tidak menuntut tanda atau bukti.
ia hanya berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Inilah inti iman. Percaya bahwa firman Tuhan cukup, firman Tuhan berkuasa. Mazmur 33 ayat 9 berkata, "Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memerintah, maka semuanya ada." Perwira itu memahami kuasa firman ini. Bahkan sebelum banyak orang Israel memahaminya, ia tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, sesuatu pasti terjadi. Ketika Tuhan berfirman, keadaan berubah. Ketika Tuhan memerintah, tidak ada yang dapat menghalangi. Iman seperti inilah yang membuat Yesus berhenti. Bahkan orang mengikutinya setiap hari, tetapi tidak semua membuatnya menoleh. Banyak orang mendengar pengajaran Yesus, tetapi tidak semua menyentuh hatinya. Namun seorang asing dengan iman yang bersandar penuh pada firman membuat Tuhan sendiri berkata, "Aku heran." Di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan ayat-ayat yang meneguhkan betapa berharganya iman seperti ini. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang percaya. Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Iman sejati tidak menunggu bukti visual, ia berpegang pada firman. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Firman Tuhan tidak terhalang jarak, tempat atau keadaan. Yakobus 4 ayat 6, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Iman besar selalu lahir dari hati yang rendah. Perwira itu bukan hanya percaya bahwa Yesus mampu menolong. Ia percaya bahwa Yesus berotoritas atas segala hal. Ia tahu bahwa firman Yesus tidak pernah gagal dan bahwa satu kata dari Tuhan cukup untuk melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Hari ini pun Tuhan masih menoleh pada iman seperti itu. Iman yang tidak ribut tetapi teguh. Iman yang tidak menuntut tetapi berserah. Iman yang tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang Tuhan katakan. Saudara, mungkin hidup kita sedang berada dalam situasi yang membuat takut, bingung, letih, atau seakan tidak ada jalan keluar. Mungkin setiap kita menantikan jawaban doa yang tak kunjung datang. Ingatlah saudara firman Tuhan saat ini. Satu firman Tuhan lebih kuat daripada 1000 kekhawatiran manusia. Ketika Anda berdoa dengan hati yang percaya, dengan kerendahan hati yang sama seperti perwira itu, maka setiap kita sedang membangun iman yang dapat membuat Tuhan berhenti dan akan menoleh dan berkata, "Beginilah iman yang menyentuh hatiku." Maka datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan sederhana namun teguh. "Tuhan, katakan saja sepatah kata, dan itu cukup bagiku." Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.